Tetapi mohon maaf, 4 rukun penyelenggaraan jenazah, ada juga orang muslim yang meninggal tidak perlu kita mandikan. Ada juga orang muslim yang meninggal tidak perlu kita kafani. Bahkan ada juga orang muslim yang meninggal tidak perlu kita makamkan. Pak Ustaz, kenapa bisa? Kenapa orang muslim meninggal tidak perlu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu dimakamkan? Jawabannya memang ada, yaitu mayat ini ada yang baca talqin, ada yang tidak baca talqin. Yang baca talqin tidak usah mengatakan yang tidak membaca talqin itu tidak sempurna penyelenggaraan jenazahnya. Tapi yang tidak baca talqin tidak usah mengatakan bid'ah bagi mereka yang membaca talqin. Kenapa? Tapi si kampung kuribone engkau meto hamakun re tomato aku mau baca-baca doang ni tanya meto wangi na perlu rumpu meto mi bawang. Teko caranya sabu kaluku si tengah rako. Di nite ko nite na pendek ko yasa na penne napa natatay ko lakasi si tengah liter napa napiki minyak tanah na supungi colo bu madumpu kapela kamara namo ini pak barasanji mo deto na taro rumpu cisa na lokana cini sandro na maka deto mo patu sandro kuma baca dapat tatito matan maka dekat aja tu bacana patari rumpu to pakarai ya ko rumpu beto bida perluang magalo kapa kumala sisa ki motor yang pakoli samping ya nole kapa mawangi rumpuna na sabuka luku si tengah rakon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kenapa salam tadi saya ulang 2 kali? Karena sesungguhnya salam itu ada beberapa macam. Yang pertama, ada salam yang wajib dijawab, seperti salam saya barusan, sunnah hukumnya bagi saya, tetapi bagi yang mendengarkan wajib untuk menjawabnya. Tetapi wajibnya hanya fardu kifayah. Artinya ketika seorang sudah menjawab, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Kenapa saya ulang? Supaya tidak ada yang mengantuk. Kemudian selanjutnya ada juga salam yang haram dijawab. Yang mana itu? Kenapa ada salam yang haram dijawab Pak Ustadz? Ada, yaitu salamnya seorang imam pemimpin salat berjamaah ketika akan mengakhiri salatnya. Ya, ketika akan mengakhiri salatnya. Bisa ganti mic-nya. Iya. Jadi saya ulang kembali, salam yang haram dijawab adalah salamnya seorang imam pemimpin salat berjamaah ketika akan mengakhiri salatnya. Payatu imange komelo ni pajama sempadan mesti mabarasalan. Upana mabarasalan imat tak diono nametemane ki mamungi dimunti maka waalaikumsalam. Tentu batal sempajat tak karena menambah bacaan sebelum salam. Yang ketiga, ada juga salam yang sama sekali tidak pernah kita tunggu jawabannya. Yang mana itu? Salam kita ketika ziarah kubur. Karena kalau kita ziarah kubur disyariatkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Maka namo di kota Pak kemete konro. Waalaikumsalam. Kira-kira jadi atau tidak ziarah kuburnya? Pasti lari. Karena di sana pasti ada uka-uka. Alhamdulillah, engka karome mesuri di tanah salama ke kutana ribone, tutunge korome tanete malampe, liwunge bulu matandre, nanya limbange salok maloang, untuk sapa ini nawa kuporogen dogenge, agar kuang kena tetong riolo ala biretak maneng nasabak kuruntuk nana ini nawa kusapa Rigo engka tak memenasa amar ma'ruf nahi mungkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, salah surang masum pulola padang kaki hadirik madepungan matampa baraka mangindri pamase madarari ini nawa
memuari asan-yasanna barakat malam ketujuh takziah atas berpulangnya ke rahmatullah Ibu Hania Natalle malebang masan ramasama de gaga masangadi nasalewang toma parentata natarate Pak Banua nasi rujuk-rujukeun to masih sompul lolo nasi pakadio rio ananae nat tujuh laleng kalolo campengana kariango na tak buka para kusenna anak darah campedana pinrang insyaallah amin ya ron kabene na ganawa kami kalau lo di pakanai iya ya tegani kalau lo dari boleh belakang menyaut deki pokal di belakang tegani kalau lo jangan berbahagia bagi kalau lo iku kalau lo aja lalo monro melek mamatu-matu na pole marakai na iya makalu iku anak darai aja lalo monro mancaji belo-belo bili tenai takallolo engka ko mancaji bunga putih matondo salo temu masale lolang iya pak mu masale lolang men repi pak baju bolonge alhamdulillah salah seorang masung pulolo pada kaki ada yang mak pungen dega ngakak tasangadin nani mapat depunge bokot temawari ia wedding dari doko malalang riwanu akhirat mati insyaallah nasabah yewelino ondrong alefang mi bawang hanya berlaku sementara yewelino ku ye beritasi maluat temak kiwiring minrale temak gangka sompe ke temak kabelana takok poletosi bombana lino toli tapoi itega naudiasan bombana lino mak bele-bele bombana lino boto bombana lino minum minuman keras bombana lino anak-anak madoraka di pajajianna bombana lino makunre madoraka kulakaina bombana lino lakai kajili-jili ko benena bombana tolino orwane manganting-nganting bombana lino makunre marok mini mak jangkis pakai you can see bombana tolino tetapi seleng dena sampajan ia naro indok na bombangi bomba tsunami na lino poncona ada yang mana rupa dosai bomba na mana lino komelo ki salama enreki lopi asal lengenge ipalebay somput tanah sabah tepe ipenelureng na sabah amal amadeceng to pake dua guling akorang ri atau had desa riabio to somput cak dio-rio pulau pertama yang akan kita tuju yang dari itu pulau na kuburu napa salama ki pongela taala na jempuki anak bidadari cantik takok poletosi mungkar wanakir ma bere pakutana marra buka iga pomo ikoto pinrangi ya kolopi asalenga pada rien reke mesti makadamana ki Allahu Rabbi pongela taala puaku wama imamu kanan ya gato kacereta ya kolopi asal lengat pada ritonangi mesti makadaki Al-Quranul Karim imami akoran akacuretku yang terdiri daripada 30 juz 114 surah 6666 ayat. Jamaah takziah yang berbahagia, alhamdulillah di awal tadi acara MC menyebut juga kata alhamdulillah dan mengajak kepada kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kata alhamdulillah kita lontarkan dari lisan dan mulut kita masing-masing, ada 4 short message, pesan singkat yang Allah titipkan pada kata alhamdulillah. Yang pertama, hadirkan sifat tawadu dari diri kita, dalam hati kita, narekori tepui alhamdulillah. Artinya kita harus sadar segala yang kita miliki, segala yang kita nikmati bukan semata-mata karena kerja keras kita, bukan semata-mata karena hasil peras keringat kita, tetapi itu adalah rahmat pamase pula dari Allah Ta'ala. Yang kedua, ketika kita menyebut kata alhamdulillah, bersyukur kepada Allah itu tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dan keadaan bagaimanapun, kita dianjurkan, diwajibkan malah untuk bersyukur. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah secara totalitas, tidak boleh setengah-setengah. Yang keempat, yakinkan dalam diri kita, kusyukuruki adanna pungla ta'ala, la in syakartum la azidannakum, narekumu syukuruki, nikmat Allah akan bertambah untuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ternyata bersyukur kepada Allah adalah hukumnya wajib. Dasarnya apa? Dalam Al-Quran, fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Artinya, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan berbuat kufur. Nah, ketika wahyu
tentang emas dan perak Allah turunkan ke permukaan bumi ini, kita tahu Bapak Ibu, emas itu mahal harganya, perak mahal harganya. Apalagi tadi saya masuk di pintu gerbang, apa tadi di depan itu kampung pengrajin kuningan dan perak emas barangkali ya. Jangan berbahagia. Tapi alhamdulillah saya melihat tidak ada yang pakai gigi emas. Ya, gigi perak juga tidak ada. Ya, jangan berbahagia. Nah, emas perak itu adalah harta yang mahal harganya. Nah, pada saat itu juga sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kami tahu emas dan perak itu adalah merupakan benda yang mahal. Apakah masih ada amalan? Apakah masih ada harta yang lebih mahal nilainya, harganya ketimbang emas dan perak?" Apa kata Rasulullah? Masih ada dua. Yang pertama, lisanan dzakira, artinya lidah yang senantiasa berzikir, dan yang kedua, wa qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur. Nah, di tempat yang lain pernah atas perintah Allah disuruh malaikat nonnokulino, maka dari malaikat maka dari pengelata Allah, wahai malaikat, silakan turun ke permukaan bumi dan tanya satu persatu semua binatang di permukaan bumi, apakah binatang pandai bersyukur? Maka begitu malaikat turun ke permukaan bumi, pertama-tama dia menemukan seekor kerbau yang sedang mandi di pinggir kali. Wema bungka-bungka na pakai cemme tedonge. Mohon maaf kalau bahasa saya, bugi saya berbeda dengan bahasa orang Pindang, tapi saya yakin semua paham apa itu cemme. Jamaah yang berbahagia, mandi ya Dio. Nah, jangan berbahagia. Begitu malaikat bertemu dengan kerbau yang sedang mandi di pinggir kali menggunakan air yang bercampur dengan lumpur, disitulah yang menjadi sampel. Maka de malaikat tedongena suruh kapung lata-lata naiki syukur matoki ganasa di pantai tedong pak kuite bate tak cemme ia pa namanya mau pak penedit tak nareko mak bungka-bungka si campur tani mau pakai cemme mete mini tedongi maka alhamdulillah. Itu bukti ternyata kerbau juga pandai bersyukur, padahal ternyata haji, ternyata hajjah, ternyata sarjana. Jamaah yang berbahagia, kenapa kerbau bersyukur? Karena dia yang mengamalkan sabdanya Rasul, sebagaimana pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasul, berikan kepada kami gambaran jalan pintas untuk bersyukur." Apa kata Rasulullah? "Unzur man asfala minka." Lihat kepada mereka yang lebih rendah daripada kamu, pasti tulis syukur iriatita. Kita yang pendapatannya tinggi, jangan melihat yang lebih tinggi daripada kita, tapi harus melihat kepada siapa yang lebih rendah pendapatannya daripada kita. Pasti rasa syukur akan terpatri di sanubari kita masing-masing. Kenapa kerbau bersyukur? Karena dia mengingat makhluk yang bernama kelelawar. Penasaran malaikat? Lokani sapa paning. Kira-kira tegan untuk pandi malaikat. Nule kapak ni sopeng. Karena di sopeng banyak kelelawar bergelantungan ya di pepohonan asam di sana. Nah, begitu bertemu dengan kelelawar, bertanyalah malaikat kepada kelelawar, "Wahai kelelawar, saya juga ingin bertanya kepadamu. Tadi saya bertanya kepada kerbau bersyukur padahal mandinya menggunakan air yang bercampur dengan lumpur. Kenapa kerbau bersyukur? Karena dia ingat makhluk yang bernama kelelawar." Pertanyaan malaikat kepada kelelawar ada dua. Yang pertama, syukur matoko gana semi pantai paning. Yang kedua, agame temu pakai ceme. Mete si pandingi maka alhamdulillah syukur matoka di panca di panding di pongalla taala ya. Tetapi mutanai ka malaikat maka dago pakai cemme mete pandingi maka de malaikat ya to idi panding ko matin roki ya meto panama metin roy nareko dituncangi aleta ulu tak lecek diawa iko lecek diase. Jadi ko matin roki di temetin ro ya narobe teme tak di cemme jampi masabu mana ngi bona pandingi pawe teme na cemme. Jadi kung katoto penra masebut to kalepana ternyata temena na cemme. Ya bukan, tetapi makurat cemme di atau makurat tawa said burket istilah masa kini. Tapi kenapa kelelawar bersyukur padahal mandi menggunakan air seninya? Karena kata kelelawar, kendati pun saya mandi dengan air seni sendiri, saya masih bisa bersyukur karena masih bisa dibedakan yang mana kepalaku, yang mana ekorku. Kenapa kelelawar bersyukur? Dia ingat makhluk yang bernama cacing nengerangi latih. Nah, begitu malaikat menemukan cacing di daerah pemakaman, tanai pura lemek itu mati, makutane malaikat, "Wahai sang cacing, saya juga ingin bertanya kepadamu.
syukur matoko ganasa di pancajilati pak pole katanya pandingi syukur padahal dia mandi menggunakan air serinya sendiri. Kenapa kelawar bersyukur? Karena katanya masih bisa dibedakan itega ulu itega ikona. Makanya syukur pandingi iko latihan ngerang mete silati maka alhamdulillah syukur matokan nasa di pancajilati. Kendati pun dari dulu sampai malam ini, mohon maaf, saya sendiri master biologi. Tanpa menggunakan alat bantu, saya tidak langsung bisa bedakan itega we ulun nalati, itega ikok nalati. Maka dalati alhamdulillah, nala deceng di pancajilati ketimbang diciptakan sebagai makhluk yang bernama manusia. Ya turupa tahu di pancaji di pungelatala, disebedakan itega ulu dibandingkan dengan organ tubuhnya yang lain, tetapi watunna tokolino taliwa-liwa kutunna masempajang. Ya ko mate ni matu ko tama ni ko calurit aku burukna ulumna direpak ku malaikat na sebab ni malaikat pas dengan itega ulumna dibandingkan dengan organ tubuh yang lainnya. Jamaah tak yang berbahagia, salawat serta taslim mari kita sama-sama curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala bimbingan dan petunjuknya melalui sunnah-sunnahnya, sehingga alhamdulillah sampai malam ini kita masih bisa melaksanakan segala perintahnya dan berusaha meninggalkan secara semua larangannya secara mutlak dan tak bisa ditawar-tawar lagi. Jamaah takziah, apa sih yang dimaksud dengan takziah yang kita kerjakan malam ini? Takziah adalah berkumpul dalam satu tempat tetapi semua berada dalam keadaan berduka, dan semua yang hadir dianjurkan memberikan hiburan serta kesabaran terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah, dan tujuan utamanya adalah untuk istighfar, bermohon kepada Allah, memohonkan ampun Ibu Hania agar segala semua hilaf dan dosanya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi dan tujuan takziah. Kebalikan takziah adalah tahniah. Tahniah itu adalah berkumpul dalam satu tempat tetapi kita berada dalam keadaan bersuka cita pada kemapa botiki, mendre bola baru, akikah dan lain sebagainya. Jamaah takziah yang berbahagia, si tonget-tongenna perlunna tomatewe apa bawang. Mesti dipahami ini pengulangan ini. Tetapi yang akan saya bahas tentang relevansi antara adat dan syariat. Karena kita di kampung-kampung terlalu banyak adat istiadat. Nah, tidak apa-apa kita kerjakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi al-adabun kana sifatun nas qablatin. Ya sengi ada ampe kedona tawe sebelum tamai agamai. Si senat tamai agamai lenyek mana ni ada yang mana harus hilang? Tentu yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Yang bersinergi dengan syariat pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan. Sebut saja. Jadi ia tu yang sangat ada bicara malempu gak patuju pangko ketongeng windru siti naja pak batam masak dece malebangi. Nah iya pak batangi ada kerana to badu dongin nama lempu tak buturan atau mawatangin nama ceko ya to na sapona uanua rita mau gak bawangi. Ada istiadat saya bahas dulu. Tapi ketika pernikahan putri wakil gubernur Sulsel di Makassar, ya pernikahan putri wakil gubernur Sulsel di Makassar, mantan Agus Arifin Numang, melalui event organizing saya diundang menjadi MC acara adat Mapaci pada malam hari. Keesokan harinya kembali saya didolat menjadi MC pernikahan antara putrinya Pak Wakil Gubernur dengan putra Bupati Baru yang disaksikan langsung oleh Bapak RI 2 Pak Yusuf Kalla pada saat itu. Begitu setelah acara Mapaci selesai, saya mau pulang ke Hotel Claro, tempat saya diistirahatkan, masih Kelarian istilahnya dulu. Nah, begitu di depan pintu gerbang ada orang yang menyebut kata Ustaz, Ustaz Gorak. Begitu saya menoleh, ya mina pakenai, karena di depan saya majelis talim monriku makun remenetok di tengah berjalan keluar dari ruangan VIP, saya sendirian laki-laki. Jadi wadah peri, maka daka agak tuh masalah di, maka datanya tuh masalah ata Ustaz. Maka dekat magi pula di gorang-gorang di, maka de heraka utara Ustaz. Kenapa seorang ustaz yang memandu acara paci, maka dekat deka no lima paci ustaz maka dia tidak bisa karena itu adalah bid'ah. Jadi menre tandruk kuna taro. Jadi maka dekat magi masa di bid'ah paci, nasa bid'ah memang pak nasa waktu na boti Nabi Muhammad dena paci. Napa nak mace to ngena taro. Jadi utanya si sengi maka dekat mami sengi
waktu naboti Nabi Muhammad dan apaci engkau megum dengan iko boleh koga jamaah yang berbahagia karena dia pakai akal maka saya juga pakai jamaah yang berbahagia. Jadi ini kita harus luruskan dulu yang mana adat, yang mana syariat, yang mana syiar, yang mana tafaul. Jadi bid'ah itu persoalan syariat, persoalan agama. Adapun teknologi ataupun pembaharuan di luar daripada agama itu tabe. Ini mic, Rasul tidak pernah pakai mic. Ini juga berarti hal baru, tidak pernah dipergunakan oleh Rasul dan tidak pernah dicontohkan pemakaiannya. Tapi sekarang kita di zaman teknologi, maka kalau tanpa ada pembesar suara, maka yang di belakang tidak mampu mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi itu hanya persoalan agama, menambah bacaan, merubah gerakan di dalam salat, yenatiasa bid'ah. Wareki contoh, ketika kita salat, mohon maaf, ini ketepatan juga bulan Rajab. Ya, ini dimana diperingati peringatan Isra dan Miraj. Ya, inti peringatan Isra Miraj itu adalah pelaksanaan salat 5 waktu. Sebut saja takbiratul ihram. Takbiratul ihram ketika kita salat ini hanya ada 2 model. Model pertama adalah kita takbir yu'azi ala uzunaihi, rata dengan kedua telinga. Kemudian model yang kedua rata dengan pundak. Tetapi ada juga orang yang takbir Pak Ustaz matandre cewali limana. Atau nama tandre kemudian abiona mariawa. Kenapa bisa? Jangan berbahagia, tanya dulu orang yang bersangkutan, jangan sampai kena stroke ringan cawali limana. Ya, kalau kena stroke ringan berarti tidak ada tenaganya, maka tidak apa-apa tinggi sebelah karena itu ada usul atau halangan. Jangan berbahagia. Yang masalah kalau sehat sama takbir nala Pak Bokojar pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, padahal kita di sampingnya. Jamaah yang berbahagia. Begitupun dengan bersedekah, begitupun dengan tahiyat. Ini yang paling banyak terjadi. Ustaz, kalau tahiyat yang mana yang benar? Ada orang yang tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini model pertama. Model yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Model yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Model yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang mana benar? Menurut guru saya yang benar adalah yang pertama, karena ketika kita mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram cuma sekali saja, maka pada saat mengangkat telunjuk pada saat baca tahiyat, maka mengangkat tangan telunjuk itu cuma sekali saja. Jangan berbahagia, tidak usah digerak-gerakkan ya seperti kipas kaca anak otot kau bosi raja. Ya, karena kalau kita takbiratul ihram juga tidak sama dengan orang yang sedang TikTok. Ya, jamaah yang berbahagia kan. Kalau TikTok itu kan begini modelnya. Makanya ketika kita mengangkat telunjuk tidak perlu kita gerak-gerakan, karena ketika kita takbiratul ihram mengangkat tangan cuma sekali saja. Nah, jamaah yang berbahagia. Nah, sekarang perlu atau mati apa? Mesti dipahami, karena ini malam ke-7 pasti banyak membalik di depan saya. Ya, sebelum saya ceramah, yang pertama dimandikan nasabah diorang lesang najisina. Yang kedua dikafani nasabah dia tegi mak belang-belang kelihatan auratnya. Yang ketiga disempajangi nasabah puramo pada 2 kalimat syahadat berarti selemua agamana. Kemudian yang keempat dimakamkan nasabah dia tengi mak bobangkai atau bonaraknya. Tetapi mohon maaf, 4 rukun penyelenggaraan jenazah, ada juga orang muslim yang meninggal tidak perlu kita mandikan. Ada juga orang muslim yang meninggal tidak perlu kita kafani. Bahkan ada juga orang muslim yang meninggal tidak perlu kita makamkan. Pak Ustaz, kenapa bisa? Kenapa orang muslim meninggal tidak perlu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu dimakamkan? Jawabannya memang ada, yaitu mayat yang hilang. Agan dalam macam ni kode gagal meruntuh. Apanya mau dibungkus? Kalau tidak ditemukan, bagaimana mau dimakamkan kalau tidak ada jasadnya? Seperti wakil bupati tempat saya bertugas di Kolaka Utara, pasca tenggelamnya kapal Windu Karsa, penyeberangan Bajoy Kolaka, sampai saat ini jasadnya belum ditemukan. Kalau beliau sudah meninggal, pasti tidak perlu kita mandikan, pada diruntui letu maka kuih. Tidak perlu kita kafani, tidak perlu kita makamkan, tapi satu kita kerjakan adalah salat gaib. Jamaah yang berbahagia. Nah, sekarang pada saat memandikan jenazah ini terkadang muncul pertanyaan, suaminya yang meninggal, benena kasih melotomace macam metomate, kan ini suaminya yang mau dimandikan. Terkadang ada orang yang melarang. Padahal boleh istri memandikan suami. Kalau istri boleh memandikan suami, berarti suami juga berlaku sebaliknya. Suami boleh memandikan istrinya. Kenapa bisa?
Misalnya kita pergi membuka lahan di tengah hutan belantara, kita cuma berdua di tengah hutan, komate beneta ikan melok cemek na wajib ya dimandikan itu jenazah, berarti sifat dua miki bawah, berarti suami bisa memandikan istri, begitupun sebaliknya. Ustaz dia itu saja jenek na tomate na dia metu nak jenek komate na tahu yang hidup saja yang berudu pak komate dia itu na mas sempanya dia itu na melok mengaji. Jamaah yang berbahagia, cuma dikatakan memandikan jenazah awali dari organ-organ wudhunya sebelah kanan, ya berarti dedi jeneki, cuma dimulai dan diawali memandikan jenazah dari organ wudhu yang sebelah kanan, setelah itu baru sebelah kiri. Jamaah yang berbahagia, setelah itu dikafani. Mengafani jenazah itu di dalam ibadah syariah ya, kitab yang pernah saya baca ya, Qur'an mate cukup kain kapan itu 3 lembar saja, jangan berlebih-lebihan. Ketika perempuan yang meninggal, kain kafannya cukupkan 5 lembar, jangan berlebih-lebihan. Setelah itu adalah salat jenazah 4 kali takbir. Yang menjadi masalah bagi saya, terkadang saya ikut salat jenazah, kita sementara salat jenazah 4 kali takbir, sementara salat datanglah orang yang membawa amplop, langsung masukkan amplop ke dalam kantong kita masing-masing. Saya tidak melarang bersedekah, yang paling bagus itu nanti orang selesai salat jangan sampai konsentrasinya buyar gara-gara melihat amplop. Jemaah yang berbahagia. Nah, kemudian selanjutnya, setelah jenazah disalati, kita mau mengangkat jenazah. Terkadang kita yang salat jenazah meloki duangi makai, tetapi makai anak-anak tidak usah Pak Ustadz, biarkan saya mengangkat, ini adalah orang tua saya, ini pengorbanan saya yang terakhir untuk dirinya. Maka kita turun duluan. Begitu sampai kurotudu nak denenge, kita disodorkan ayam dan sebilah pisau. Ya, masih pernah terjadi di Bone. Saya sendiri pelakunya, saya disodorkan ayam dan pisau. Maka dekat sebelum saya sembelih ini ayam, tabe agak tujuan nak mana kenapa melok mugere manue dan kani maya dia senau lutta, maka dia berakno lete dia senau siratal mustaqim. Jangan berbahagia. Seandainya itu bisa berlaku, maka orang kaya bukan ayam yang disembelihkan orang tuanya, tapi nule kapan nyarama palasa atau nyarama patele dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang menjadi persoalan selanjutnya, begitu ayam mau disembelih, kasih gorak, maka ada aja sana mugere jeneki jolo. Tapi saya pernah bertugas di Pindrang selama 2 tahun. Ya, di SPP Salok, saya pernah mengajar di sana. Jamaah yang berbahagia. Di orang Pintang juga terkadang komelo negere manuina jeneki jolo. Padahal ternyata istilah jenek diawali pertama-tama masuknya agama Islam di Pulau Sulawesi adalah di daerah Makassar. Mangkasa bukan ada tamaki itu selam. Meloi mak gere manu Mangkasae lepo ape romanue. Begitu ditangkap setelah poso ni romanue, marota manui pak dilelungi macen ne komano dilelung tersembaran na puja, melatana, melai bungka, melacomberan dan lain sebagainya. Poso manui tika ko Mangkasa to iman na den melo gere ko marota manui na pidangi mak bicara Mangkasa maka ada jeneki rom. Ko Mangkasa maka ada jeneki bicara ugi tobone na siwa Pindrang bisay, tetapi tobone mengkelingi kasih maka daw manu kalau igere ijeneki jolo mulai mo patali momoy kode mulai patali momoy aja bada mau pakai istilah jeneki pak, sampai sekarang anak cucu kita juga ikut-ikutan jeneki jolo manu pamapak putar otomatis jolo itu artinya bisay, tetapi tobone lo magere manu lo na jeneki lo na patali momoy na becu na papito na romanwe bangata depan amate depan digere mate ni manwe. Pernah juga saya mau sembelih kuda, iren-iren nyarangi saya ikut di belakang kuda itu, ada tamunya dari luar daerah, gora-gora ya sana mulai di terase aja sana jolo musur ustaz gere nyarangi di kuda na purana jeneki weng kalinga apoy maka da kata be bu idi tona nono jeneki nyarata pak ya dia berani jeneki nyarangi pak ya patu dosa jenek nyarangi kok dibisi aja nak coba-coba nih kena maka tanding aja nah pembisi na patana tanda lutu lolong imam. Jamaah yang berbahagia, jadi di jeneki tetapi dibisai. Jamaah yang berbahagia, tidak perlu pakai bahasa Makassar cipolo-polo majadeng keliga. Nah yang berbahagia, selanjutnya saya berikan contoh. Jenazah ketika mau diusung ke liang lahat biasa ditangguhkan 3 kali. Begitukah juga di Pindrang? Ya, begitu. Oh, berarti kita ini semua sama. Tidak apa-apa kita kerjakan, yang penting dasarnya kita tahu.
Kenapa hal itu bisa terjadi sampai sekarang? Dan apakah sudah ada yang menjelaskan? Ternyata pada zaman Rasul ada orang yang meninggal dan Rasul datang melayat. Tiba-tiba begitu jenazah mau diusung ke liang lahatnya, engka togorah di antara mereka yang melayat. Aja sana mau lemah itu tomate pak engka indrena koya. Palesona Nabi tak turunkan. Begitu diturunkan jenazah itu, Rasul memberikan informasi, ya tomate engka indrena. Ini pernyataan orang yang pernah diajak berteman berbisnis. Si ikan amel wajarangi, mete anakna. Saya yang bertanggung jawab karena saya adalah investasi dari orang tua saya. Lunas niro pangkana melo wajarangi. Ya, begitu diusung kedua kalinya engkau gorasi. Engkau indra nako iya. Pura kadang kasih bom kecatatan nako boleh. Maka dia Nabi tak palesoi, dia nok digi pasal lemak tolongin retau. Maka dia Nabi tak iga melo wajarangi, mati sianana. Saya bertanggung jawab karena saya adalah ahli warisnya. Name kamu orang paran nasalingaka. Lunas niro. Jadi kesimpulannya, bendengengi 100 tonondo mindang itu tomate, beka 100 topa di palantang-lantang itu tomate. Jadi kodeto kata indra dapat tarubawan nih Pak Malabawa si waktu. Dari matantan itu baca kue karyango, kongka mate di palantang-lantamu pau, tomega indra tuh. Yang berbahagia. Kemudian selanjutnya, boleh seperti itu tapi harus ada keluarga yang memberikan komando. Tabe lo dikasih dilema almarhum. Siapa tahu ada sangkutannya kepada siapa yang hadir di tempat ini, tolong sampaikan kepada kami sebagai ahli warisnya. Nah, kemudian antar jenazah sampai ke liang lahat, diantar, silakan menangis. Menangis sejadi-jadinya, tapi bukan kematian Ibu Hania yang kita tangisi. Yang kita tangisi adalah diri kita sendiri. Ibu Hania meninggal masih diliantar dan dilihat oleh keluarganya. Ya, Ibu Hania meninggal masih diantar oleh hartanya, diantar pula pasti oleh amal ibadahnya. Nanti setelah dimakamkan akan kembali dua ke rumah, kembali harta, kembali keluarga. Tinggal satu yang menemani adalah amal ibadahnya. Silakan menangis, tetapi yang kita tangisi adalah diri kita, bukan karena kematian Ibu Hania. Ibu Hania tidak membutuhkan tangisan dari siapapun. Yang dibutuhkan Ibu Hania adalah istighfar, permohonan ampun kepada Allah atas segala dosa dan hilaf yang pernah dilakukan oleh Ibu Hania. Maka dengan itu, doa orang yang hidup kepada Allah mendoakan agar supaya dosanya dimaafkan, itu masih diharapkan oleh orang yang sudah meninggal. Jamaah yang berbahagia. Nah, sekarang sampai ke liang lahat ada aturannya, tidak boleh sembarang arahan. Iya. Dasar pertama, baringkan mayat di atas lambung kanan. Jadi komelo ni lemuk tomate, maka baringkan mayat itu di atas lambung kanan, berarti dipatiti tomatewe atau natandre. Seandainya cuma satu aturan, terserah kita loki pelecet diatangi ulunnya, terserah. Di sebelah selatan kepalanya, mohon maaf yatang saya tidak tahu bahasa pintarnya. Nah, sebelah selatan kepalanya, sebelah utara kakinya, terserah kita. Mau sebelah timur kepalanya, sebelah barat kakinya. Kalau cuma satu aturan, yang penting baringkan di atas lambung kanan. Tetapi aturan kedua membatalkan arahan yang lain kecuali satu. Aturan kedua, usahakan wajahnya menghadap ke kiblat. Jadi ketika mayat dibaringkan di atas lambung kanan dan wajah menghadap ke kiblat, maka no choice, tak ada pilihan yang lain. Pasti posisi kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. Aturan yang ketiga, usahakan pipi kanannya bersentuhan dengan tanah. Maka itu toma pasuru ediawa, dia buka itu pengikat kain kapan di ujung kepala, lalu singkapkan kain kapan penutup wajahnya, lalu minta bongkahan tanah kepada orang yang ada di atas, lalu masukkan di bawah pipi kanannya. Karena tiga anjuran dan aturan ketika jenazah masuk ke dalam liang lahat. Yang pertama, baringkan di atas lambung kanan. Yang kedua, usahakan wajahnya menghadap ke kiblat. Yang ketiga, usahakan pipi kanannya bersentuhan dengan tanah. Nah, setelah itu ditimbun, kemudian disiram dengan air, diinjak-injak. Tujuannya apa? Adalah untuk merekatkan partikel-partikel tanah yang awalnya padat dan rapat. Setelah dibongkar untuk memasukkan jenazah, maka pasti akan ada pori-pori. Partikelnya tidak saling menyatu antara satu dengan yang lainnya. Maka itu tujuannya diinjak, disiram, diinjak, disiram, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah tabe, setelah mayat itu ditimbun dengan tanahnya seperti gundukan di atas permukaan tanah itu, karena sudah ada mayatnya di bawah. Apa yang selanjutnya kita kerjakan? Ini ada yang baca talqin,
ada yang tidak baca talqin. Yang baca talqin tidak usah mengatakan yang tidak membaca talqin itu tidak sempurna penyelenggaraan jenazahnya. Tapi yang tidak baca talqin tidak usah mengatakan bid'ah bagi mereka yang membaca talqin. Kenapa? Karena masing-masing punya dasar. Dasar yang membaca talqin, lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah, talqinkan orang matimu dengan kalimat la ilaha illallah. Sementara yang tidak baca talqin, karena rukun penyelenggaraan jenazah cuma 4, yang penting pula dicemeh, diwalung, disempejangi, selesai perkara. Jamaah yang berbahagia. Selanjutnya, ada juga fenomena di Bone. Pernah saya ikut melakukan penyelenggaraan jenazah, bahkan sampai saya antar jenazah sampai ke liang lahat. Begitu sudah mau dimasukkan ke dalam liang lahat, keluarganya nasuruh kak luput no diawa. Maka dah luput tono nasa mustas, maka dah kalau kamaga namikan itu diawa sederhana bawa ke diawa, maka dah no kuna sepuluh ustaz, kamu harus asan dibawa. Tapi saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena fungsi azan ada 2. Yang pertama memanggil orang salat, yang kedua mengusir setan. Nah, ini kalau kuburukan dia dengan melok masam pajang, Pak Purmani dia masam pajang loro. Yang kedua mengusir setan. Orang yang sudah meninggal tidak digoda lagi oleh setan, yang digoda adalah hanya orang yang hidup. Maka kalau saya disuruh azan di kuburan, saya tidak mau lakukan, karena tujuan azan cuma 2, memanggil orang salat, dan yang kedua adalah mengusir setan. Kemudian selanjutnya, kejadian di Bone, tu dan dikasih Pak Imam mak dongko mak baca talqin, tiba-tiba kemana anak malah tanah. Nah rimpo ile kenapa imangin akan jam yang berbahagia. Tetong imangin lege-lege macai imangi. Padahal memang kalau ada orang meninggal, begitu sudah dikubur, kita mengambil tanah dibulat-bulatkan, tetapi ada doanya. Yang pertama doanya, minha khalaqnakum. Baru letakkan di atas gundukan tanah itu, kamu diciptakan dari tanah. Yang kedua, fiha nu'idukum, sekarang kamu dikembalikan lagi ke tanah. Yang ketiga adalah minha nukhrijukum taratan ukhra, suatu saat nanti kamu pasti akan dikeluarkan dari tanah itu. Nah, kemudian kita kembali ke rumah, taksiah malam pertama, malam kedua, ketiga, sampai malam ini malam ke-7. Jam yang berbahagia. Ini sebelum acara dimulai, ini sudah ada bosara, ada buah-buahan, ada air minum, dan yang sebagainya. Insya Allah kalau seperti di tempat lain, ini kita nanti disuruh dipersilakan untuk mencicipi ini. Jam yang berbahagia. Sebentar kita buktikan bersama. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya pernah ceramah jam 10 pagi di Luwu Selatan. Tiba-tiba di perbatasan Bone Sopeng ada acara takziah. Saya posting di Facebook acara di Palopo. Tiba-tiba yang mengundang pada malam hari acara takziah setelah Isya, dia pajamat telepon. Saya sementara ceramah mat telpongi, lepas turun dari mimbar, saya tidak sempat makan di Palopo karena dia pajamat telepon. Ustaz, sempatkah hadir di perbatasan Bone Sopeng pada acara takziah sebentar malam? Ya, jadi tidak ada kesempatan untuk singgah istirahat. Ya, tidak ada juga kesempatan untuk singgah makan. Jadi diambak matru taruh otot upidangi sapiri, maka dakai tancap gasnya terus. Pokoknya pakai ki prinsip na ya tomi tu mak denek ma buangnya, ya tomi tak butuh tak lentungnya, ya tomi ma puek marapae, ya tomi ma polo maratoy, ya tomi mata la nyawana. Dia mungkin lama tanda surat tengana bitare nonno bawan ni bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Sampai di acara pas orang sudah membaca ayat suci Al-Qur'an. Begitu saya duduk, langsung MC menyatakan acara selanjutnya adalah ceramah takziah oleh Ustaz Mapatoba. Nah liwat ni tak koko liwat tolupuku. Jamaah yang berbahagia. Langsung saya ambil mic. Saya ceramah kurang lebih 40 menit. Begitu mic saya selepaskan, saya letakkan, MC menyatakan acara selanjutnya adalah santap malam bersama, diawali oleh doanya Ustaz Mapatoba. Jamaah yang berbahagia. Jadi ya rasi kajolo perne napa loni mandre, jamaah yang berbahagia. Begitu saya disuruh makan, Ustaz Bisele mata di loni mandre, ya cisa kabadi pidan Pak dua metode lu puku, langsung tamak jari kuku di kobokangnya, dia bisa nih. Jamaah yang berbahagia. Begitu masuk, engkau si makan parang, Ustaz aja sana jolok di Andre, patehai jolok Ustaz. Maka dekat magana tu mencatau, Andre gratis nandremu. Nah liwat ni lupu tak ye, maka dede Ustaz patehai jolok, terpaksa diredu si jari pula dia bisa nih kasiro. Tati-tati ni wai kusi kuta, bak loni mak baca dua sih. Begitu tangan saya angkat, engkau lalu si makun tete dupa-dupa, 2 batang. Pura tunui persis na cicora ko yawana ingelku. Sama ko na lo talo lo memo.
Pak liwat ni lupu kumemu dupa jamaah yang berbahagia. Nah, bukan itu yang menjadi persoalan. Yang menjadi masalah, ada anak-anak di samping saya, maka dari engkau mana jenis bid'ah. Nah jelok si dupa-dupa nasa ngi bid'ah jamaah yang berbahagia. Jadi dia udah aja melu doang. Ada na jolo ugi lingi, maka dah kata abe nak meneka muasa ngi dupa-dupa bid'ah. Nasa bid'ah memang pana agama Hindu mi nasa pakai dupa. Jadi maka dah kaku Hindu pakai dupa, ini selagi pakai toki magai, tak pernah kada tosi ka Hindu toko ustaz. Kira-kira kuna taro, maka dia imsi ustaz masa toka Hindu. Jadi pidan ni maka dah kaku mapak tu pendapat muna aja tona pelek mu pakai oto. Maka dia agak hubungan nak kamal ada hubungan. Misa metu Hindu nak pakai oto Hindu. Maka dia ustaz kan itu oto tanya agama. Maka dia cocok ni dia metode ke wakada oto agama. Tapi iko to si pak guru belek-belek ko dupa-dupi agama sehingga muasa ni bid'ah. Jadi pidan ni maka dia kata bedina kebetulan saya alumni kadar ulama Majelis Ulama Indonesia. Ada guru saya pernah menjelaskan bahwa ternyata Bukhari Muslim tidak menulis sebuah hadis sebelum membakar kemenyan sareko mengimawangi rongan ngidak depe malaikae. Umar bin Khattab tidak di mimbar berkhutbah sebelum membakar kemenyan sareko mengimawangi rongan ngidak depe malaikae. Tapi si kampung kuribone engka meto hamakun re to mato aku mak baca-baca doang ni tanya meto wangi na perlu rumpu meto mi bawang. Teko caranya sabu kaluku si tengah rako. Di nite ko nite na pana pende ko yasa na penne na pana tatay ko lakasi si tengah liter re. Na pana piki minyak tanah na supongi colo bu madumpu kapela kamarai. Na mo di Pak Barasanji mo reto na taro rumpu. Sisa na lokana cini sandro na maka de tongo petu sandro ko mabaca dapat tatito matan. Maka de katanya tu bacana patari rumpu to pakarai. Ya ko rumpu beto bida perluang magalo kapa ko malasisa ki motor yang pakoli samping. Ya nole kapa mawangi rumpuna na sabuka luku si tangarakol. Jamaah yang berbahagia. Nah, apa yang terjadi? Tabe, 2 tahun yang lalu selama sebulan saya dikontrak di Muara Badak, Kalimantan Timur. Ya, kemudian bulan suci Ramadan yang lalu saya dikontrak di Timika, Provinsi Papua. 1 bulan juga dari awal Tarwih sampai Idul Fitri. Jadi insya Allah bulan suci Ramadan yang akan datang, minggu pertama saya di Wajo, minggu kedua di Sopeng, minggu ketiga di Polman, minggu keempat di Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jamaah yang berbahagia. Nah, sekarang di Kalimantan itu mega ugi Pondok Kalimantan. Jadi H-3 sebelum lebaran Idul Fitri pada kapasitas penduduk diundang dari rumah ke rumah, dijadwal oleh panitia. Malam ketiga sebelum lebaran Idul Fitri oke bolana anu Pak Ustaz di bolana Pak Haji Ustaz di Ibu Haji Ustaz di loki maga loki baca-baca doang. Jamaah yang berbahagia. Pak Degaga matu wetu Pak Ustaz mapoto mana lo yo pada ki ugi. Jamaah yang berbahagia. Ku pada tak ugi Ustaz ni sama tu maka ada mapak ku bacana. Maka dekat nama tu nya ugi. Aku ramane moto na baca. Jamaah yang berbahagia sede si salah Ustaz. Ku pada ada tak pada ugi di sama tu nasen. Nah, apa yang terjadi? Setelah tarwih, setelah witir, mohon maaf, setelah tarwih dia ala witri na jampu memang ni tahu loka pun roba baca-baca doang. Jamaah yang berbahagia. Nah terkadang depa pura ya sempajat tengah benih depa baca pura boleh dibaca. Nang katonga boleh dibaca taliwa-liwa ega baki na patala. Na yang mana na materi na patuju mana. Iya de ustaz cek diuntula toko di soko bampan po macam. Iya na sa nene ustaz di. Iya na sa latoko ustaz di panasan na rupa kaluku. Mana ka panasan na rupa kaluku? Lo diaga ye na kuyan re panasana. Na kato rupa kaluku na pasti tu cak aku akina taro. Pak cek dilo ya mo cek dilo ya porokan. Jamaah yang berbahagia. Iya cek dinasa ustaz untuk penderane ku tabe. Uki maning senepe. Uki sanala tom. Pak aku dia mungkin setelah tomu lah aku tu kiringan nak kematola tu aku mati. Jamaah yang berbahagia. Jadi makanya kalau mau bikin ustaz mak baca-baca doang pakai label di situ di. Iya, pakai label. Pak aku dia kasih cakar dulu Pak Ustaz. Lah tu nama ni ngerang. Lah tu orang tu terima. Jamaah yang berbahagia. Nah, pernah juga di tahun 87 baru-baru taman listrik Ekoboni. Ya, begitu saya mau masuk dalam rumah belum ada baki di depan pintu. Sisanya lo nak merdek tiba-tiba engkau baki kirun sumpangi. Iya, di situ depan pintu. Maka ada kasta baki untuk aga nasa untuk kilometer Ustaz. Mereka kilometer aga dapat tujuh lo kena konta. Nak kastrona jamaah yang berbahagia macam-macam. Nah, iya baca doa kilometer baru.
Jamaah yang berbahagia ini macam-macam. Nih ya, macam-macam. Nah, terakhir Ustaz ya untuk agak tosi ya. Purmana ditepur lato nama te, nenek nama te, dari bapak anda, dari suaminya, dari dia. 210 ini Ustaz jadi 210. Dua umum. Iya, ini maksud dengan 210 dua umum. Karena ya capu nih baki tahu Ustaz, itu lagi baki na bali bola tak lo na pakai. Jamaah yang berbahagia. Jadi tabe kata bola ulo pak mata kona ima baca, jamaah yang berbahagia. Nuki mana sih Pak lisu nih Pak ning kalingan dan ada ka oke sana la temu lisu kati mali label. No kamana ni ko da ka mengneng kesiaga gana wita baki di gaga wita senang Ustaz ya. Masa tahu mana baloi petuju dia selanda baca maka dan remana Ustaz. Jamaah yang berbahagia, yang saya mau luruskan, jadi itu tadi soko bampa dengan pemacang bukan itu yang sampai dimakan oleh Ibu Ania, tetapi pahala memberi makan kepada tamu itu yang sampai. Jamaah yang berbahagia. Kemudian bacaan-bacaannya Pak Ustadz itu tadi surah-surah ayat-ayat yang dibaca Pak Ustadz itu yang sampai. Adapun soko bampa panasan naropa kaluku itu cuma apa hadiah untuk tamu kita yang datang. Pak, Ibu cari tangan kokono di Kolaka Utara. Karena beberapa tahun yang lalu saya khutbah Idul Fitri di Kolaka Utara. Kebetulan engkau pare-pare kondo mondo di Batunong. Jamaah yang berbahagia dilapai. Nah, begitu saya lokama baca pura di roh baca, angka si bawa aku macui. Maklum kita di sana bertugas tinggal di kos-kosan, jamaah yang berbahagia. Nah tiba-tiba ada orang yang ikut sama saya, Ustaz kalau baca-baca doang pacui kan sedih pak lo karena selo kemandre anugerah. Kayak saya anu gratis, jamaah yang berbahagia. Kalau segi batu loka Ustaz pace mau ke KTP, kak mana ke KTP, nah jadi saya KTP maka di kantong plastik Ustaz. Ternyata KTP itu kantong plastik. Iya jamaah yang berbahagia. Iya, gak sepatu angka sokona matul lebih. Nah kau di kantong plastik lisu. Apalagi kita tinggal di kos-kosan Ustaz. Ya jamaah yang berbahagia. Nah, irus ibu aku depa disuruh manre masuru nama kurasiri. Pok iro rope kaluku payak we mau rope kaluku bukan sangre kelapa. Bukan tinya goreng kaluku tetapi rupa kaluku pak makundre sa di bauna ya makeja bauna yoro si buaku na puji to mandre panasa pemalaman ni sindru kroba kice didi na sindru rupa kaluku na pada pertama ku panasai matarunan re mondo ni cakwa aku ana taro pak cedele na porokan si seneng kan pun ada bola mesu oh ternyata di metope di pasande panas rupa kaluku ternyata yale rupa kaluku di jemu ku jarie pasam de minyak kaluku na pakai mala panas supaya aja nak dadiki wijarita ya sih buatku makras diri nama suruh na pasande mondo ni tanlo jamaah yang berbahagia iga suruh kok dia peminta contoh molan yale jamaah yang berbahagia iya ya apa ini minyak mi pakai tapi di sana orang rupa kaluku nenek minyak nah jamaah yang berbahagia. Nah tapi ini tadi doa khusus nih doa tungke dendek doa sipulung semua tolau tak makanya apakah boleh dalam agama boleh karena Pak Ustaz kalau berdoa Pak Imam kalau berdoa Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat puang adam pengidosana selem urane selem makunre matepuk urane matepuk makunre baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal semua dapat zaman berbahagia. Tapi engkau dendek untuk latokku untuk Ibu Hania na tepu Pak Ustaz khususan ila ruhi Hania degok di Malaysia adina Ibu Hania itu yang dimaksud dengan khusus atau doa tungke. Analogi perbandingannya waktu pawi musim mangga mau bikin pakempe ya kemudian dipanggil kita punya tetangga tamu kita undang semuanya lo kemana pun sama puluh di ITT kalah ya sengi tete kala tegi melesi masuru makurasiri ya to megan ala jamaah yang berbahagia digongkon ni pawe mabasana bambate tabuana siapa yang paling kuat itu yang paling banyak dia ambil ya itu gambaran doa umum. Tetapi engkau dendek kuro kasih lato dendek pernah cene kanto plastik na bawa na larian maturo tude pagkakalisuna pa kung kasi melona japui lapol lewusi nalasi masuru nalasi malasi maka de pakem pediasa en kalinga manangi matu iko diawadi ku ugong ko icicenge dega go di Malaysia ngadina Hania itu yang dimaksud dengan doa khusus
Jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Saya luruskan sekali lagi, bukan yang disajikan itu yang dimakan dan disantap oleh buahnya, tetapi pahala memberi makan kepada tamu itu yang sampai, doa-doanya Pak Ustadz yang diaminkan oleh siapa yang hadir itu yang sampai. Jamaah takziah yang berbahagia. Nah, menyikapi adanya virus corona yang ditakuti oleh orang, tidak usah takut, la tahab wala tahzan. Jangan takut dan jangan bersedih. Yang menurunkan penyakit adalah Allah, yang menyembuhkan juga adalah Allah. Jamaah yang berbahagia, jangan sampai manreki pil obat dan sebagainya maka dekode manre Pak Buran akan nakut corona. Tidak boleh, jamaah yang berbahagia. Tetapi kita harus yakin ketika kita menelan pil obat itu hanya penyambung perantara. Yang punya hak prerogatif menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha tanpa doa itu sia-sia, tetapi doa tanpa usaha mimpi. Jamaah berbahagia. Tabe, ketika seorang artis dari Eropa menyatakan penyakit itu tidak profesional bagi mereka yang tidak beriman, tetapi kita yang beriman kepada Allah jadikan penyakit sebagai sarana untuk menghapus dosa. Dasarnya apa? Ketika seseorang menderita penyakit, maka ada 4 malaikat yang diutus oleh Allah kepada pasien itu. Malaikat pertama tugasnya berbeda dengan malaikat yang lain. Apa tugas malaikat pertama? Maka dia Allah Ta'ala, silakan datang ke fulan, sekarang saya uji dengan penyakit, angkat semua nur aura cahaya yang ada pada wajahnya. Makanya orang yang menderita penyakit pasti mukanya pucat pasi, mau ya tapana nasabak pura itu dicabut ku malaikat nur aura cahaya yang ada pada wajahnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang kedua, ketika ada orang yang sakit, maka dia Allah Ta'ala, silakan datang ke fulan, seuji dengan penyakit, silakan datang mencabut seluruh kelezatan makanan yang ada pada mulutnya. Makanya ketika orang menderita penyakit, makanan kesukaannya kita jenguk dan bawa ke rumah sakit. Nah, puji manre coto ditibirangi coto sisa nasinru maka dadega kerasana ditambah ngasih peje maka dadepa nama peje. Si kira-kira ini patung kanan atau tangi sisa si buku peje jamaah berbagai satu bungkus maka dadepa sedika kanyamena sisanya patung kanan coba-coba sandu salam atanda natarapot go jamaah berbagai. Kenapa? Karena penjaganya sehat. Sementara itu pasien sakit dan dicabut kelezatan makanan yang ada pada mulutnya. Malaikat yang ketiga tugasnya juga lain. Maka disilakan datang ke fulan, cabut seluruh tenaga, energi, kekuatan yang ada pada tubuhnya. Maka jangan heran ketika orang menderita penyakit pasti lemah, lesu, lunglai karena memang tidak bertenaga lagi karena tenaganya dicabut oleh malaikat atas perintah Allah. Malaikat yang keempat, inilah keuntungannya orang yang beriman. Silakan datang ke fulan, angkat semua dosa yang pernah dia perbuat. Nah, begitu pasien menghubungi dokter spesialis yang berhubungan dengan penyakitnya, begitu diberikan pil obat tablet, dia meminum obat, insya Allah barakat pamasena Allah Ta'ala, insya Allah saya bisa disembuhkan ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya ya Allahumma asfini ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Dan ketika Allah berkenan mengangkat penyakit pasien ini, maka pasien itu dinyatakan sembuh dan dipersilakan keluar meninggalkan rumah sakit. Nah, begitu pasien ini sudah sembuh, keempat malaikat ini tadi dipanggil lagi menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pertama yang mencabut tadi seluruh nur aura cahaya pada wajahnya, paling sungai mana nyipemeng. Makanya jangan heran ketika orang keluar dari rumah sakit pasti wajahnya lebih putih ketimbang sebelum menderita penyakit. Karena di samping cahayanya dikembalikan pada wajahnya, selama diopname di rumah sakit tidak pernah terkena sinar ultraviolet karena dia terbebas dari sinar matahari langsung. Ya. Kemudian malaikat yang kedua yang mencabut kelezatan makanan pada mulutnya, maka dia Allah Ta'ala paling sungai maningi paimeng. Maka jangan coba-coba ketika ada orang yang sembuh dari penyakit keluar dari rumah sakit aja tapale pangiman recoto ke warungi. Panan detonga tu talum mangkop itu ketupat. Jangan berbahagia. Kenapa? Karena di samping kelezatan makanan sudah dikembalikan, yang kedua akan balas dendam. Ya, kemudian yang ketiga, malaikat yang mencabut tenaga, kekuatan, maka dia Allah Ta'ala paling sungai maningi paimeng seperti sedia kala. Maka ketika kita sembuh dari penyakit, kembali kita beraktivitas seperti sedia kala. Malaikat keempat tanpa diperintah langsung bertanya, ya Allah,
Malaikat pertama na palisungangi cahaya wajahnya. Malaikat kedua na palisungangi kelezatan makanan pada mulutnya. Malaikat ketiga na palisungangi pema tenaganya. Apakah juga dosanya saya kembalikan lagi kepada pasien tadi? Maka dia pengalah ta'ala ayalah alamu palisungangi. Maka dia malaikat iga na pali wareng. Maka dia arengi patung kana. Panatungkay tomatuan na manoko-noko. Natungkay lakin na maranaka. Natungkay din na macam itutu. Jangan berbahagia. Maka dia malaikat itu ang kamu pagkasilad din na dosa. Dia na nulay lakin na tiwi. Dia na nulay keluarga na patungkan na tiwi. Tega ni utaro. Maka dia pengelatala buang saja di lautan. Maka bui atau busa yang ada di lautan itu adalah gambaran betapa banyaknya dosa hamba-hamba Allah di permukaan bumi ini. Tetapi maka dan Nabi tak menyangkut masalah dosa, la sagairu ma'al istimrar wala kabairu ma'al istighfar. De gaga dosa becu nareko dipigo imat teru-teru, tetapi de to gaga dosa batua nareko tuli ditobakani. Jangan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Jadi menyikapi penyakit-penyakit, jangan juga berdoa maka dia tanda podo malasa kak supaya legai dosaku. Jangan berbagi. Tetapi ketika atas kehendak Allah kita diuji dengan penyakit, maka bersabar menerima takdir Allah, berarti ada dosa yang mau dihapus di situ. Jadi jamaah tas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira demikian yang sempat sampaikan pada tausiah malam ini. Mamare pengelata dan awrik itu majapa na pindengi kumur malampe, dan insyaallah kita akan dipertemukan pada kesempatan yang lain. Dan apapun yang telah saya sampaikan pada malam ini, jika itu ada benarnya, rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilaf dan salah, semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Sebagai manusia biasa, saya pribadi Abdul Hafid Mapatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilapan dan kesalahan. Rekwa iya na idi sisa lauka timu nato siap damput dampengen naton dewo ni kelinga pasat tomatua rekwa tak kale malebak sompokmu makan detoni gulimmu mono na utu angin masuli lima kasu asu tare mareto pala jaremu marunru marutu sompokmu malebiro ko sabu di tengah dolangan namu melo sorok bunciri mapot tanang sangadin na tak butuh pirupamu riwirina bitarai tepat getengi beci tapi go ibicara malam pue upan na tadi pagetengi beci tadi pigo ibicara malam pue engka tomato nengka sewa wetu na toy seri dapurengi temak dumpu apie telo pole senga seri ripopa palungengi risapia patapie isal leren alue na kenapan rawanoi malari tikae. Khusus kepada kepala desa kita atau pemimpin desa kita, baga sangadie reko engka oni cica ada bucili popori saliwon dendring ada no ada te ritu limi tempat ding ripuriati ya pana esa bicara nareko ada ria suruang natiwi suruh majeta nateken ada tomatua. Ya akhir kata, bunga dedap di atas para anak darah pasang pelita. Jika tersilap tutur bicara jemari disusun maaf dipinta. Saya tidak memanjang kalam, hendak ditulis patah sudah kalam, hendak dibaca surat sudah kelam. Wabillahi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.